Haus listrik, pernah nggak sih kalian bayangin benda yang biasanya cuma diinjek-injek di tanah tuh, atau cuma jadi makanan sapi, ternyata bisa jadi energi masa depan? Yuk, kita bahas tentang jerami. Dan yang bikin aku speechless, ternyata Al-Quran itu udah ngasih kode keras loh. Soal ini nih 1400 tahun yang lalu. Nih, sekarang kita masuk nih ke bagian yang bikin aku lebih melongo lagi nih. Kawan fisik nih, coba kalian buka surat Yasin ayat 80. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan selisik. Balik lagi sama Emma di sini. Jujur ya, hari ini nih Emma excited banget, tapi sekaligus merinding. Kawan selisik, pernah nggak sih kalian bayangin benda yang biasanya cuma diinjek-injek di tanah tuh, atau cuma jadi makanan sapi, ternyata bisa jadi energi masa depan? Yuk, kita bahas tentang jerami. Nih, di Indonesia nih lagi rame banget nih penemuan namanya Bobby Boss. Katanya jerami ini bisa diubah jadi bensin yang oktannya tinggi banget loh. Tapi pertanyaannya, ini beneran canggih atau cuman hype viral doang? Dan yang bikin aku speechless, ternyata Al-Quran itu udah ngasih kode keras loh. Soal ini nih 1400 tahun yang lalu. Yuk, kita cari posisi PW. Kita selidikin tuntas kasus ini, oke? Hah? Jami? Itu kan kasur Piti. Kok mau dibakar sih? Nanti Piti tidur di mana dong? Bentar Emma. Jerami itu kan tempat aku main loh. Kalau jadi bensin, nanti rumahku bisa jalan sendiri dong. Jelasin dong, Mah. Tenang dulu, Mon. Gak gitu konsepnya. Ayo, kita bahas pelan-pelan ya. Oke, kawan selisik, kita kenalan dulu nih. Apa sih Bobby Boss itu? Namanya emang agak unik nih. Singkatan dari bahan bakar original buatan Indonesia, bos. Ada bosnya gitu loh, kece kan? Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini hasil riset anak bangsa bertahun-tahun. Hebat kan? Intinya, mereka itu nemuin cara buat ngubah jerami dan biomasa jadi bahan bakar cair. Bayangin, sampah pertanian yang biasanya cuma dibakar bikin polusi, sekarang malah bisa ngejalanin motor kamu. Itu tuh definisi nyata dari memakmurkan bumi kayak yang diperintahin di Al-Quran. Keren banget gak sih? Waduh, jadi jerami yang biasa dibakar gitu aja bisa setara Pertamax Turbo. Wah, petani bisa auto sultan dong ini namanya. Nah, itu dia, Mon. Kalau ilmunya dikelola bijak, ini bisa jadi berkah gede buat banyak orang tuh, Mon. Energi bersih ini adalah cara kita untuk memakmurkan bumi. Sains adalah amanah, bos. Itu mah belum apa-apa juga sih, Mon. Nih, sekarang kita masuk nih ke bagian yang bikin aku lebih melongo lagi nih. Kawan fisik nih, coba kalian buka surat Yasin ayat 80. Di situ tuh Allah bilang, dialah yang menjadikan api dari kayu yang hijau untukmu. Dulu sih aku mikir gini ya, kayu hijau, kan basah ya, mana bisa nyala. Tapi ternyata disitulah ternyata letak keajaibannya. Allah itu nyebut hijau, sepertinya buat ngasih kode kalau energi itu tuh ternyata tersimpan dalam tumbuhan yang hidup. Seratnya, selnya, jaringannya, itu semua ternyata nyimpen energi kimia loh. Jerami itu kan dulunya ada yang hijau ya. Energinya juga masih dikunci. Masih dikunci di situ maksudku. Sumpah. Ini mind blowing banget. Allah seolah bilang, cari energimu dari apa yang aku tumbuhkan di bumi. Bener juga. Piti baru tahu kalau pohon itu nyimpen api. Serem sih.
Tapi keren ya, Ma ya. In terms of carbon structure, straw is stronger than you think, boss. Terus caranya gimana? Di jus gitu jeraminya? Enggak dong kawan selisik. Secara sains, jerami itu punya dinding keras namanya selulosa sama lignin. Itu kayak puzzle yang kuat banget. Nah, proses pembuatan Bobby Boss ini tugasnya mecahin puzzle itu. Rantai kimianya dipotong, difermentasi sama mikroba, terus didestilasi. Simpelnya, jerami dihack biar ngeluarin cairan yang sifatnya beri bensin. Berarti di dalam jerami itu kayak ada kode rahasia gitu ya, Emma? Tepat banget. Allah naruh energinya, terus ngasih kita akal buat nemuin caranya, gitu. This thermochemical conversion produces RON close to 98. That is Pertamax Turbo Class, boss. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih ya kawan selisik. Di surat Abasa ayat 24-32, Allah nyuruh kita perhatiin makanan kita. Ada biji-bijian, anggur, sayuran, dan disebut juga wa'aba alias rumput-rumputan. Nah, jerami itu masuk kategori ini. Seolah Allah negasin, rumput ini ada fungsinya loh. Coba silakan kalian selisik. Nah, gitu. Nah, dulu itu orang nganggep jerami itu cuma limbah. Sekarang ternyata apa? Coba kita nemuin kan manfaatnya baru. Api dari jerami. Iya ya, Mah. Dulu aku pakai jerami cuman buat jungkir balik doang. Sekarang ternyata bisa jadi bahan bakar. Besok-besok jadi apa lagi ya, Mah? Itulah indahnya ilmu, Mon. Selalu ada kejutan kalau kita rajin baca. Bobby Boss itu bahan bakar asli kreasi anak Indonesia. Nama unik, manfaatnya serius, Bos. Nah, kawan selisik, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Nih, di surat Al-Ghasyiyah ayat 17, Allah tuh kayak nantang kita loh. Coba ya, dengarkan. Tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Ini kan bukan cuma sekedar unta ya, kalau kalian perhatikan baik-baik. Ini perintah buat kita tuh berpikir ilmiah. Bobby Boss ini kan nggak bakal lahir kalau penemunya cuma rebahan gitu kan ya. Dia tuh pasti riset, gagal, nyoba lagi, riset lagi, nyoba lagi, sampai ketemu rumusnya pokoknya. Jadi sains Islami itu kesimpulannya tuh berarti step-stepnya tuh kan perhatikan, teliti, kemudian renungkan. Berarti kalau aku cuma ikut-ikutan bilang, wah keren, tanpa ngerti prosesnya, aku belum nurutin perintah Allah buat mikir dong. Betul, Mon. Kita tuh kayaknya diajak bukan cuma buat kagum, tapi juga buat paham juga. Tapi nih kawan selisik, nih aku ingetin ya, mentang-mentang viral, jangan langsung ditelan bulet-bulet loh. Potensi emang gede sih, manfaatin limbah, buka ekonomi baru, tapi sains juga ngajarin kita buat objektif. Bener nggak emisinya aman? Produksi massalnya ngerusak tanah nggak? Udah lolos uji standar mesin jangka panjang belum? Islam itu ngajarin keseimbangan. Ya kita dukung sih inovasi, oke, yes. Tapi jangan ikut euforia tanpa data. Nggak bagus itu. Bener juga, jangan sampai viral di sosmed, tapi belum lolos uji lab ya, Ma? Kalau ini diterapkan luas, petani bakal dapat nilai tambah besar. Bukan cuma buang jerami, tapi jadi cuan. Oh iya, ada satu lagi rambu-rambu keras nih. Di surat Al-A'raf ayat 56, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jadi teknologi apapun termasuk Bobby Boss harus lulus tes nih. Maksudku lulus tes ayat ini ya. Jadi kalau gara-gara biofuel ini hutan malah ditebang atau limbah kimianya ngotorin sungai, itu namanya kita gagal memakmurkan bumi.
kita malah ngerusak. Inovasi sih boleh, tapi kompasnya harus bener. Kalau sungai kotor, Piti nggak bisa minum di pinggir kali lagi. Dan aku kehabisan pohon buat bergelantungan. Makanya kita sama-sama ya kawan selisik. Kita jaga sama-sama, maksudnya. Nah, jadi intinya nih, di surat Hud ayat 61 nih, kita disebut sebagai pemakmur bumi, memakmurkan bumi. Tahu nggak artinya, Mon, Piti? Jadi kita itu suruh cari solusi dah pokoknya. Jadi ubah limbah jadi manfaat dan pikirin masa depan. Bobby Bos ini ikhtiar yang bagus, Masya Allah. Oh, aku seneng banget, aku bangga banget nih sebagai anak bangsa tuh. Alhamdulillah banget, terbantukan banget gitu loh. Tapi ingat, ukurannya bukan cuman viral, tapi seberapa besar dia bawa kebaikan beneran. Jadi maksudnya tuh kalau kita lihat inovasi baru, pertanyaan pertamanya itu ini ngerusak bumi apa memakmurkan? Itu dulu ya Maya. Cerdas loh. Baru pola pikir mukmin sejati kamu. Nah, sampai sini kita udah paham ya. Kalau Bobby Bos itu pertemuan antara sains, ayat Tuhan, dan tanggung jawab kita. Bener kan? Nah, tapi kalau selisik, ada satu hal lagi nih yang emang gatel banget nih pengen bahas nih. Di zaman now ini, sebuah ide bisa terbang tinggi bukan cuman karena kualitasnya, tapi karena viral. Ada algoritma, ada dopamin, ada narasi. Nah, di bagian kedua ini, kita bisa bedah dulu nih ya. Kita bakal bedah nih. Gimana sih panduan Al-Quran di tengah banjir konten ini? Waduh, ini nih, aku sering banget scroll nggak jelas. Kamu nih ribut aja sih, Mon. Siap, Mon. Oke, kawan selisih, jangan kemana-mana dulu ya. Lanjut part 2. So, Behind the leaf Piti stepped on. There's also energy, Mom. Scary, but cool. Oke, kawan selisih. Sekarang kita bertanya-tanya nih. Kenapa ya berita soal bensin jerami ini kok cepet banget sih nyebarnya? Dalam sains komunikasi ini namanya stickiness. Kata kita tuh kenapa emang suka hal-hal yang lengket, yang aneh, yang unik, pokoknya yang ceritanya kuat deh. Al-Quran di surat Az-Zariyat ayat 20 bilang kalau di bumi ini ada tanda-tanda manusia itu emang kepo sama tanda. Makanya kita gampang berhenti scroll kalau kita lihat sesuatu yang beda dari biasanya. Nah, bener kan? Pantesan, kalau namanya Bobby Bos lebih nempel di otakku daripada nama ilmiah yang bikin lidah keserimpet itu. Kamu bener banget sih kamu. Otak kita emang nyari yang gampang diingat ya, Mon ya. Akhirnya oke deh kawan selisik. Kita udah jalan jauh banget nih ya hari ini nih. Dari selai jerami yang dianggap sampah sampai jadi bahan bakar masa depan. Dari ayat kayu hijau sampai kita belajar ngadepin algoritma. Intinya tuh kita tetap jujur pada data, tunduk sama ayat Allah, dan lembut sama bumi. Setiap jerami, setiap ide itu amanah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Oke, aku Emma, bareng Piti yang udah ngantuk. Pamit dulu ya. dan Momon jangan lupa ini timeline hati kalian sama yang baik-baik. Jangan lupa dukung channel ini biar kita bisa terus cerita, like, subscribe, dan komen yang adem ya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum kawan selisih.